Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah suatu nikmat kesehatan, keselamatan baik jasmani maupun rohani, dalam rangka sebuah kuliah marifat yang pada kesempatan ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tepat akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang saya hormati dimanapun Anda berada, tentu saja kali ini masih kembali ke channel kami dalam edisi Ramadan 1441 Hijriah. Tentu saja dengan keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus pandemi Covid-19 ini, tentu saja kita lebih dianjurkan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Islam mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah, ulil amri minkum. Jadi kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri minkum, kepada pemerintah. Pada kesempatan ini, tentu saja dalam edisi yang ketiga ini, dalam edisi pertama dan kedua kita membahas tentang mencapai hidup bahagia sepanjang masa. Kuliah Marifat karangan Labib MZ Maftuhan Hanan. Tentu saja kali ini kita akan kembali pendekatan abdi pada kholiknya atau pencipta dalam buku Al-Hikam. Tentu saja manusia banyak merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka lantas merasa tidak bisa lagi untuk berbuat kebaikan. Tentu saja dalam kesempatan ini kita kembali akan membahas tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tentu saja dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan diri kita agar tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Tentu saja manusia sering banyak menghadapi semacam masalah. Tentu saja segala masalah sesuatu itu akan kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang terbaik. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk kita ketahui. Siapakah yang selalu dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sudah menerima nikmat. Seorang penyair berkata, sembahyang dan puasa karena sesuatu yang diharapkan, sehingga setelah tercapai hajatnya tidak sembahyang dan tidak puasa. Jangan berkawankan seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau di jalan Allah, kata-katanya. Dalam hadis tentu saja dijelaskan artinya, seorang akan mengikuti penderitaan, seorang akan mengikuti pendirian atau kelakuan temannya. Karena itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau teman. Sahabat semua, Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang bergaul dengan orang banyak lurus mengikuti mereka, dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka, dan siapa yang bermuka-muka kepada mereka maka binasa seperti mereka pula. Sal bin Abdullah berkata, berhati-hatilah jangan berkawan dengan tiga macam manusia ini. Sahabat semua, ada tiga manusia yang jangan kita berkawan atau berteman atau hindari. Yang pertama adalah pejabat, pemerintah yang kejam, atau pemerintah yang zalim, atau pemerintah yang korupsi. Ini jangan kita dekati. Yang kedua adalah ahli Quran yang bermuka-muka, orang yang paham dengan agama, tapi dia menjual agamanya demi kepentingan pribadinya sendiri, atau lebih cenderung ini adalah sebagai
ustadz atau disebut ulama, tetapi dia lebih cenderung ke duniawi daripada ke akhirat. Ini adalah ahli Quran yang bermuka-muka, orang yang mengetahui tapi tidak melaksanakan sepenuh hatinya atau secara kapah. Yang ketiga adalah orang tasawuf gadungan. Orang tasawuf gadungan yang kerjanya bersikir, bertoreko kepada Allah, tetapi karena ikut-ikutan atau barangkali karena ada unsur lain, unsur politik, sosial dan lain sebagainya, ini adalah orang tasawuf gadungan yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Ali bin Abi Thalib berkata, sejahat-jahat teman yang memaksa engkau bermuka-muka dan memaksa engkau meminta maaf atau selalu mencari alasan. Kemungkinan engkau berbuat keliru atau dosa, maka ditampakkan kepadamu sebagai sebagian kebaikan. Oleh karena itu, persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak atau iman daripadamu. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi iman itu sangat bahaya. Sebab persahabatan itu pengaruh atau mempengaruhi. Percaya mempercayai, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau mengoreksi kesalahan sahabat yang kita sayangi. Bahkan kesetiaan sahabat yang membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu, yang dengan itu kami pasti akan binasa karenanya. Sedang seorang tidak dapat mengoreksi diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula mengabui kita atau mengelabui kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, sepi, ing pamri. Dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Sebab tidak dapat dianggap kecil atau sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari seorang yang bertakwa atau ikhlas baginya dan tepat menuruti ajarannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang mengerti dan ikhlas, tidak rakus kepada dunia, lebih baik daripada ibadah orang ahli ibadah sepanjang masa. Sahabat semua, ini bisa kita kaji lebih dalam. 2 rakaat seorang sholat, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhi dunia, lebih baik daripada orang yang hidup atau sholatnya sepanjang masa, tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah secara hakiki. Abu Sulaiman Adrani bertanya kepada Ma'ruf Al-Karki, mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jawabannya, karena mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu. Seorang soleh mengeluh kepada Abu Abdillah Al-Quraish bahwa ia telah berbuat berbagai amal kebaikan, tetapi belum bisa merasakan kelezatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Jawab Abu Abdullah Al-Quraish, karena engkau masih memelihara putri iblis, yaitu kesenangan dunia, yang lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada putrinya. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati, dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan istiqomah pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang ini tidak bergerak dari apa yang didudukan oleh Tuhan. Amal yang baik itu hanya diterima oleh Tuhan, dan itu pasti karena baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. Dan tidak mungkin ikhlas kecuali jika ia mengerti benar-benar kedudukan dirinya terhadap Tuhannya. Abu Hamid Al-Ghazali berkata, tiap tingkat
dalam kepercayaan atau keyakinan itu mempunyai ilmu dan hal perasaan dan amal perbuatan. Ilmu yakin, keyakinan yang didapat dari pengertian teori pelajaran. Ainul yakin, keyakinan yang dapat dari fakta kenyataan lahir setelah terungkap dan terbuka. Hakul yakin, keyakinan yang benar-benar langsung dari Allah dan tidak dapat diragukan sedikit pun, yaitu keyakinan yang mutlak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabatku dimanapun Anda berada, tentu saja kita harus memberikan hakul yakin atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja apabila kita tidak benar-benar meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tersesat dalam kesesatan yang semu, keraguan-raguan dan kegelisahan yang akan membinasakan kita sendiri. Tentu saja jalan satu-satunya mendekatkan diri kepada Allah adalah berzikir. Jangan meninggalkan zikir, karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir dengan kelalaian, daripada zikir yang disertai ingat sadar terhadap Allah. Kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak sukar dan tidak berat. Ketika Allah menginginkan sesuatu kepada hambanya, maka tidak akan sukar bagi Allah. Maka Allah mengatakan, dekatlah kepadaku, maka aku akan dekat kepadamu. Dan cara dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Memindah atau menaikkan dari satu tingkat ke lain tingkat atau derajat, zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah, bahkan yang sangat mudah dan ringan. Abu Qasim Al-Quraish berkata, zikir itu simbol wilayah atau kewalian dan pelita penerangan untuk sampai, dan tanda sehatnya permulaannya dan menunjukkan jernihnya akhirnya puncaknya, dan tiada suatu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditunjukkan untuk berzikir. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal, sedangkan kelebihan zikir dan keutamanya tak dapat dibatasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku selalu menyertai ketika ia berzikir kepada aku. Jika ia berzikir dalam hati pribadinya sendiri, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Dan jika ia berzikir padaku di depan umum, aku pun berzikir padanya di muka umum, yang lebih baik dari golongannya. Dan bila ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehesta. Dan bila ia mendekat kepadaku sehesta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berjalan cepat atau perlahan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya, melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang berusur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya, kecuali zikir, maka tidak ada batasnya. Dan tidak ada usur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akal atau gilma atau gila. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, bagi orang yang sempurna akal, ialah mereka yang selalu berzikir pada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring atas pinggangnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat penting bagi kita semua. Tentu saja dalam pembelajaran kuliah Murifat kita kali ini, saya menerjemahkan dalam buku Al-Hikam di halaman 56. Akan kita sambung kembali kepada edisi yang selanjutnya. Tentu saja kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.